Saya hanya melengkapi saja kaitannya dengan dukungan para bangsawan dan raja-raja yang ada pada masa itu. Satu-satunya yang kemudian oleh Belanda dianggap mendukung dan akhirnya kemudian ditangkap dan dibuang adalah Sri Suhunan Pakubuwono ke-6 dari Surakarta selama perang. Tetapi dukungan itu pun diberikan dengan cara rahasia. Artinya pasukan Kasunanan Surakarta tetap harus berperang di pihak Belanda. Karena pada masa itu Belanda adalah patron politik dari kerajaan-kerajaan yang ada. Tidak bisa kerajaan-kerajaan ini memutuskan sesuatu tanpa persetujuan Belanda dengan berbagai perjanjian yang telah diikat di antara penguasa dengan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga pada masa perang kita bisa membaca dalam babat yang ditulis oleh putra Pangeran Diponegoro Anom, juga dalam babat Suryo Ngalam bahwa putra Pangeran Diponegoro di masa perang berulang kali diselamatkan oleh Pakubuwono VI dan dilindungi di keratonnya. Ini yang dan sangat disayang, bahkan diangkat sebagai putra angkat oleh beliau. Ini menjadikan Pakubuwono ke-6 yang secara rahasia mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Ada satu desa di sebelah utara Surakarta yang disebut sebagai tempat pertemuan di antara mereka dan menghasilkan satu sumpah kesetiaan satu sama lain, yang kemudian menjadikan Pakubuwono VI dibuang ke Ambon pada tahun 1830 dan kemudian meninggal di Ambon. Laporannya adalah terjatuh dari kereta kuda, tetapi salah satu dzurriyyah beliau nantinya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pertama Republik Indonesia, yaitu Jenderal Jatikusumo, Jenderal Gusti Bendoro Pangeran Haryo Jatikusumo, putra Sri Sunan Pakubuwono X, nantinya mengajukan agar jenazah Pakubuwono VI ini di Ambon dibawa pulang ke Imogiri untuk dimakamkan di Imogiri. Ketika jenazahnya diangkat, kemudian diperiksa oleh dokter forensik, ditemukan lubang peluru di kepala Pakubuwono VI, sehingga diperkirakan Pakubuwono VI ini dibunuh dengan ditembak di kepala ketika di Ambon, sehingga beliau dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional kita. Kalau raja-raja yang lain, tentu karena kondisi yang tidak memungkinkan, apalagi di Yogyakarta, Hamengkubuwono V pada saat perang Diponegoro pecah di tahun 1825, usia beliau itu baru sekitar 4,5 tahun, sehingga tidak mungkin ya beliau bisa mengambil satu sikap independen. Secara umum 2/3 Pangeran Yogyakarta keluar dari keraton dan menghancurkan dalam-dalam kediaman mereka selama perang Diponegoro karena tidak ingin itu diambil alih oleh Belanda, dan mereka menggabungkan diri dengan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, di Selarong. Pada saat itu dipimpin diantaranya oleh paman beliau Pangeran Mangkubumi, Pangeran Jayakusumo, bahkan juga diantaranya ada eyang-eyang beliau ya, putra-putra Hamengkubuwono I. Jadi ini banyaknya orang-orang yang kemudian bergabung dari pihak para bangsawan kepada Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro unik karena bisa menggabungkan para bangsawan, para ulama, para santri, sekaligus para dalam tanda kutip hari ini Bromocorah. Karena dulu pada masa Hamengkubuwono II dikalahkan Inggris, maka kesatuan prajurit keraton itu dibubarkan. Nah, prajurit-prajurit yang dipecat ini banyak yang menjadi para Bromocorah di gunung-gunung dan desa-desa. Inilah nanti yang kemudian banyak bergabung juga dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ya, karena tentu ini Bromocorahnya bukan Bromocorah biasa, tapi mantan tentara pecatan ya. Sehingga kemudian memiliki kemampuan tempur dan berperang di pihak Pangeran Diponegoro.